Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Karenanya dibutuhkan Kementerian Agama dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Sejak berdirinya 3 Januari 1946, Kementerian Agama memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Saat ini, Kementerian Agama genap berusia 68 tahun. Berbagai proses panjang sejarah telah ditempuh dan dilaluinya. Berbagai pergantian bentuk kabinet pun telah dirasakan. Demikian pula struktur dalam Kementerian Agama mengalami perubahan, termasuk para pejabatnya. Salah satunya adalah jabatan Sekretaris Jenderal yang sebelumnya disandang oleh Bapak Bahrul Hayat. Selama 8 tahun menjadi sekjen telah banyak ide, gagasan, dan perubahan yang telah ditorehkan dalam membangun Kementerian Agama. Bahrul Hayat lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 30 April 1959. Terlahir sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara pasangan Haji Ahmad Sujai dan Hajah Siti Komariah yang berprofesi sebagai kiai di kampungnya. Sejak kecil, Bahrul memang dididik dalam situasi keluarga yang penuh dengan kedisiplinan, terutama dalam belajar. Bahrul menghabiskan masa sekolahnya hingga SLTA di Tasikmalaya. Selepas SLTA, Bahrul diterima di Fakultas Sastra IKIP Bandung, Jawa Barat. Selesai S1 di Fakultas Sastra, Bahrul langsung diminta untuk bekerja di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Berbekal keinginan yang kuat serta kecerdasan yang dimilikinya, Bahrul ditawari beasiswa untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu S2 di University of Pittsburgh, yang kemudian dilanjutkan ke program S3 di University of Chicago, Amerika Serikat, mengambil bidang psikometrika yang berkaitan dengan bidang penerapan statistik dalam psikologi dan ilmu sosial lainnya sesuai dengan cita-citanya sejak kecil. Di sana pula lah Bahrul berkenalan dengan istri tercinta Esther Lita selama kuliah di Amerika. Dari hasil pernikahannya, Bahrul dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama bernama Irfan Farabi Hayat, yang saat ini sedang menempuh studi di jurusan Kimia ITB, dan yang kedua bernama Irsyan Maududi Hayat, yang saat ini menempuh studi ilmu ekonomi di Universitas Indonesia. Karir Bahrul kian cemerlang di dunia pendidikan. Ini dibuktikan dengan serangkaian jabatan yang diamanatkannya segera setelah selesai studi dari Amerika. Jabatan tersebut antara lain Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Sekolah Sekretaris Badan Akreditasi Sekolah Nasional, Juru Bicara Depdiknas, dan Sekretaris Ditjen Mutu Tenaga Pendidik Departemen Pendidikan Nasional. Di samping sebagai birokrat karir, Bahrul juga mendarma baktikan ilmunya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan Sekolah Pascasarjana UPI Bandung. Setelah sekian lama mengabdi di Departemen Pendidikan, Bahrul dipercaya untuk menjadi Sekretaris Jenderal di Kementerian Agama. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 2006, Bahrul Hayat resmi menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Tugas baru yang disandangnya penuh tantangan. Dengan tekad dan pengalamannya, banyak ide-ide segar yang digagas. Di antaranya adalah 5 misi Kementerian Agama, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkan kerukunan antar umat beragama, meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, dan meningkatkan kualitas layanan ibadah haji. Beberapa prestasi yang dicapai selama kepemimpinannya dalam bidang tata kelola pemerintahan adalah pengembangan sistem pemantauan pelaksanaan anggaran secara elektronik (eMPA) yang dikembangkan secara terpadu dengan e-data dan e-planning. Pengembangan rekrutmen PNS sehingga diperoleh sertifikat ISO. Revitalisasi tugas fungsi biro dan pusat dalam mendukung tugas-tugas kementerian,
restrukturisasi Kementerian Agama Pusat dan Daerah, penertiban dan pendataan aset, penguatan anggaran Kementerian Agama dari 9,7 triliun pada tahun 2006 menjadi sekitar 50 triliun pada tahun 2014. Pencapaian laporan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP, yang didukung antara lain oleh pengangkatan hampir 2.900 akuntan dan 2.000 tenaga ahli bidang teknologi informasi yang disebar di seluruh satuan kerja Kementerian Agama, Pusat, dan Daerah, serta restrukturisasi program penganggaran Kementerian Agama dan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur Kementerian Agama, termasuk pembangunan kantor Kementerian Agama Pusat di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Kebijakan dalam mewujudkan kualitas antar umat beragama meliputi antara lain penyediaan dana operasional kantor urusan agama KUA Kecamatan, penguatan pengelolaan zakat secara nasional dengan lahirnya Undang-Undang Zakat yang lebih memberi peran lebih pada Badan Zakat Nasional, penyediaan penyuluh agama non-PNS, serta penguatan pengelolaan wakaf dan upaya pencegahan dan pemberantasan pornografi melalui Undang-Undang Anti Pornografi. Beberapa program kerukunan umat beragama meliputi pembentukan forum umat kerukunan beragama di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, penyediaan sekretariat dan dana operasional FKUB provinsi, kabupaten, dan kota, silaturahmi nasional, tokoh dan pemuka agama, pendidikan multikultur bagi guru agama dan pemuka agama, dan program-program kepemudaan lintas agama. Di samping membangun kerukunan di dalam negeri, juga telah dikembangkan program Interfaith Dialog di 23 negara dan Forum Asia Pasifik, Asia Eropa, dan Forum Intensif di Uni Eropa, serta pemberian beasiswa Interfaith Scholarship bagi para individu yang memiliki potensi dan peran di Eropa. Berbagai terobosan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, antara lain yang disebut 3 strategi kesetaraan dengan pendidikan umum, yaitu kesetaraan dalam regulasi dan kebijakan, kesetaraan dalam program dan kegiatan, dan kesetaraan dalam anggaran. Pengembangan MAN Insan Cendikia di berbagai provinsi, pengembangan madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah dalam satu atap. Dalam 1 tahun pada tahun 2010, merehabilitasi 24.600 ruang kelas MI yang rusak berat. Pengelolaan BOS secara mandiri oleh Kementerian Agama. Perluasan dan peningkatan perguruan tinggi agama negeri melalui transformasi misi, SDM, akademik, infrastruktur, manajemen, dan kultur. Sebagai contoh, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi perguruan tinggi pertama Indonesia yang menerapkan pola layanan keuangan dengan badan layanan umum serta restrukturisasi program studi di perguruan tinggi keagamaan. Di bidang penyelenggaraan ibadah haji, penataan dimulai dengan perubahan undang-undang dan regulasi lainnya, serta penataan rekening haji dan dana abadi umat. Perbaikan lainnya meliputi penajaman fungsi organisasi Dijen PHU dan restrukturisasi PPIH Arab Saudi, sistem tata kelola keuangan haji dan manajemen haji sehingga memperoleh sertifikasi ISO 9001-2008 pada tahun 2010, dan transparansi dan akuntabilitas sistem pengadaan pemondokan dan catering di Arab Saudi dan pengembangan standar operasional prosedur penyelenggaraan haji. Di samping menjadi ketua panja pemerintah dalam beberapa undang-undang, Bahrul Hayat juga salah satu yang menggagas undang-undang antar umat beragama dan rancangan undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji, dan saat ini memulai tahap pembahasan di DPR RI. Sekjen Kemenak Bahrul Hayat berpendapat bahwa kerukunan umat beragama merupakan kontribusi nyata untuk bangsa. Upayanya dalam membangun kerukunan umat beragama mendapatkan penghargaan dari dalam dan luar negeri, sehingga banyak negara yang ingin belajar dan mencontoh tentang apa yang dilakukan Indonesia
dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Moto yang selalu Bahrul katakan adalah plurality is reality, unity is necessity, atau keragaman adalah kenyataan dan persatuan adalah keharusan. Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, Bahrul Hayat selalu tidak ragu-ragu menindak pejabat dan aparatur Kementerian Agama yang melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang. Konsistensi dalam kata-kata dan sikap serta integritas yang selalu ditunjukkan oleh Bahrul Hayat telah menjadi contoh bagi pejabat dan aparatur Kementerian Agama. Sikap yang tegas tapi lembut dan sapaan yang halus serta mendidik telah menjadi motivasi dan dorongan bagi pejabat dan aparatur Kementerian Agama untuk mengabdi dengan optimal. Kata-kata Bahrul yang selalu diulang-ulang agar pejabat dan aparatur Kementerian Agama bekerja dengan pikiran dan hati nurani akan selalu menjadi pegangan bagi jajaran Kementerian Agama. Dengan berakhirnya tugas sebagai Sekjen Kementerian Agama, jajaran Kementerian Agama merasa kehilangan sosok pemimpin yang memiliki visi, keteladanan, dan integritas dan selalu mengayomi serta mendidik. Mudah-mudahan karakter kepemimpinan Bapak Bahrul terus menjadi inspirasi, motivasi, dan pegangan bagi aparatur Kementerian Agama. Kami semua berharap sebagai anak bangsa, Bahrul Hayat berkarya dimanapun. Terima kasih atas dedikasi Bapak kepada Kementerian Agama. Semoga Allah selalu bersama Bapak. Saya secara pribadi maupun secara kedinasan ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Agama, para karyawan dan karyawati, khususnya di lingkungan Sekretaris Jenderal yang telah bekerja sama memberikan dukungan dan bantuan selama saya bertugas sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Saya berharap mudah-mudahan saudara-saudara dapat terus juga memberikan dukungan dan bantuan yang sama dan lebih baik kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang baru. Saya berdoa mudah-mudahan semua kebaikan yang telah dilakukan selama saya bertugas menjadi kebaikan saudara-saudara dan insya Allah akan menjadi amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dan mudah-mudahan terus berkarya dan mengabdi yang terbaik di Kementerian Agama.